dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senang sekali, puji syukur juga kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini program podcast TV Show TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Kali ini kita akan membahas tema mengenai memperluas jejaring program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Bagaimana kita tahu bahwa komunikasi dan penyiaran Islam ini dalam konteks dakwah ini sangat besar sekali luasannya dan sangat besar sekali perannya di masyarakat. Untuk itu saat ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Agama Islam UMJ, yaitu ada Bapak Dr. Hadian MA. Assalamualaikum Pak Hadian. Waalaikumsalam Bu Vini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Kak, dan mudah-mudahan Mbak Vini juga sehat. Sehat juga Pak. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah Bapak ini terkait dengan tema kita itu memperluas jejaring program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Berarti ini kan konteksnya dengan Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI UMJ Pak ya. Yang mana ini nanti akan menjadi pencetak ulama-ulama, dai-dai, ustadzah ya Pak ya. Iya. Siap. Namun untuk konteks yang lebih luas sebenarnya tujuan dari program studi ini, outputnya nanti apa sih Pak yang diharapkan gitu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang berbahagia. Terima kasih kesempatannya Mbak Vini diundang dalam kesempatan ini dan sharing tentang khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya. Memang prodi ini prodi yang sebenarnya kalau kita sebutkan ya nomenklaturnya itu ya prodi dakwah. Prodi dakwah ya, prodi yang salah satu tujuannya adalah mencetak ya para dai. Kalau kita di Muhammadiyah ini misalnya ya, Muhammadiyah kan adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, juga organisasi tajdid dan seterusnya. Maka kehadiran program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu ikut ya mengambil salah satu tanggung jawab Muhammadiyah untuk mencetak kader-kader dai-nya. Bukan hanya soal kelembagaan ya, misalnya Muhammadiyah kah atau Universitas Muhammadiyah kah. Perintah untuk berdakwah itu nyata dalam Al-Quran ya. Ud'u a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Itu salah satu perintah ud'u ya. Kemudian ada juga dalam surat Fussilat misalnya ya. Tidak ada orang perkataannya yang baik kecuali orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa amila salihah, dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin. Jadi saya ingin menyeru kita semua ini bukan hanya kelembagaan Muhammadiyah atau kita misalnya di UMJ sini, tapi ini adalah seruan agama untuk kita bertanggung jawab ya, menyerukan, membawakan agama ini kepada khalayak, kepada umat, kepada kaum muslimin semuanya itu agar tersampaikan pesan-pesan muslim. Nah, program studi komunikasi penyiaran Islam itu ingin mengambil bagian daripada itu. Saya waktu di satu kesempatan membaca tulisan orang tua kita ya, wakil ketua PP kalau tidak salah bidang pustaka kalau tidak salah Profesor Dadang Kahmad. Kalau ada kata-kata penyiaran Islam itu disebut di Suara Muhammadiyah ya, penyiaran Islam PI kan, penyiaran Islam. Kata beliau adalah at-tabligh, maknanya penyampaian, menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang penuh kedamaian, penuh kesantunan, penuh kenyamanan dan seterusnya. Jadi kita ingin dari program studi ini, dari Fakultas Agama ini, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ini lahir tenaga-tenaga dakwah, dai-dai yang ikut mengambil bagian apa yang dipesankan, diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Al-Quran dan seterusnya. Jadi menurut saya ini adalah challenge, tantangan yang cukup berat ya, di mana banyak orang yang bisa jadi mohon maaf ya,
mulai lalai kepada Islam, mulai abai kepada ajaran-ajaran Islam. Atau kalau misalkan kita ambil tesis Abul Hasan Ali An-Nadwi misalnya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh orang Islam sendiri. Alih-alih kita mau menyerukan, mengajakkan kepada ajaran Islam, orang Islamnya sendiri yang bermasalah ya. Kan harus hadir orang-orang yang mengingatkan, menyerukan, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam itu. Betul. Saya tercerahkan oleh pemikiran Profesor Dadang Kahmad itu, orang tua kita di PP ya. Penyiaran Islam adalah at-tabligh, nomenklaturnya menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan Al-Quran, berdakwah dan seterusnya. Kira-kira itu yang ingin kita bawakan misi, hasilkan program studi komunikasi penyiaran Islam ini. Gitu. Baik, ya, baik Pak Hadian. Nah nanti kita ingin tahu juga tantangannya yang dihadapi untuk bisa mewujudkan ini seperti apa sih? Karena kita lihat nih Pak ya, untuk bisa dai banyak sekali ya, untuk bisa mencetak ataupun melahirkan dai, ustadz, ustazah gitu ya, pendakwah, ini kan ada berbagai macam caranya gitu kan, dan juga banyak bertebaran ya. Namun biasanya yang mencuat di kalangan masyarakat ada beberapa ya, sebagian yang istilahnya dikenal ya, cepat dikenal, kata-katanya, ajakannya, tausiahnya yang berkesan di hati gitu. Kalau dari kalangan Muhammadiyah kita kenal, alhamdulillah ya Pak ya, ada Ustadz Adi Hidayat ya, dan juga dari kalangan lainnya banyak lagi gitu. Nah ini bagaimana agar bisa juga dari Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam ini bisa mencetak dai-dai yang berkualitas, tapi juga yang mudah mengena di hati masyarakat gitu, sehingga juga berkesan dan dikenang gitu, melekat gitu di benak, hati dan pikiran masyarakat gitu. Seperti halnya misalnya Adi Hidayat baru nih, bagaimana menumbuhkannya, upayanya seperti apa Pak? Ya, siap. Tanggal 1 sampai 3 Desember lalu, saya bersama teman atas undangan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadiri acara kegiatan pelatihan produksi konten dakwah digital. Beberapa hasilnya saya share kepada teman-teman mahasiswa KPI. Kemarin juga saya share di grup kelas ya, manajemen dakwah saya share ya. Salah satunya adalah PPT yang disampaikan oleh Ismail Fahmi ya, pakar IT. Dia kalau tidak salah wakil ketua Majelis Pustaka Pusat itu. Dr. MPI Ismail Fahmi. Nah memang di pelatihan itu saya hadir ketika itu sebagai dalam kapasitas sebagai ketua majelis ya, Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya hadir di situ, dan kita semua dibukakan tantangan yang demikian besar ya. Tantangan saya maksud adalah bahwa ini bukan soal Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah begitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa tantangan dakwah itu ketika Allah serukan, kita perintahkan semua orang beriman itu harus berdakwah. Setidaknya untuk dirinya sendiri. Nah kalau kita bicara Muhammadiyah misalnya, dia kan adalah alat ya, organisasi ya. Muhammadiyah ingin menyerukan dakwah ajaran Islam ini secara lebih terstruktur, rapi dan seterusnya. Dan salah satu komponennya adalah dai-nya. Tanggal 1 sampai 3 Desember lalu di Yogyakarta itu kita diberikan pemahaman bahwa kita Muhammadiyah kurang memang ya, dalam kehadiran mubaligh muda, dai-dai muda. Karena itu maka tema dari kegiatan pelatihan itu adalah masifikasi mubaligh muda. Masifikasi mubaligh muda, memperbanyak, memasifkan, menghadirkan mubaligh muda. Belakang saya 2-3 hari yang lalu dapat surat edaran dari Tabligh Pimpinan Pusat juga, bahwa seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia itu harus bisa ya, diusahakan bisa menemukan dai-dai muda. Tadi misalkan Dr. Adi Hidayat, dan kebetulan dia kan juga tenaga dosen kita di sini ya, Ustadz Adi Hidayat ya, Dr. Haneris Kausa, itu semisal beliau itu perlu kita munculkan. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Prodi misalnya KPI mencarikan siapa tenaga-tenaga mahasiswanya yang potensial, kita berkolaborasi. TV Muhammadiyah misalnya memberikan kesempatan untuk bisa ditampilkan misalnya. Nah ini sudah merupakan isu ya dari pimpinan pusat yang harus kita jemput bersama, dan kami di program studi KPI ini selalu saya gaungkan kepada mahasiswa, mau tidak mau saya bilang prodi ini adalah prodi dakwah. Tapi ingin saya katakan dakwah dalam makna yang luas, bukan maknanya yang sempit sekedar kita kultum di atas podium berceramah Jumat, tidak. Sekarang tantangannya demikian besar, apalagi ditandai dengan kemajuan pesat teknologi dan sebagainya. Yang kita sebut dengan dakwah digital itu ya, menulis, kemudian dunia broadcast begitu ya,
TikTok dan seterusnya. Sekarang sudah begitu. Arah dari konten-konten ya Pak ya. Konten-konten yang sifatnya tadi ya, walaupun dia sifatnya bukan instan saya sebut ya, tapi dia sangat sekarang sudah dunianya. Dr. Fathur Rahman Kamal ya, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat itu mengatakan kita harus sekarang berdakwah dengan bahasa kaumnya ya. Bilaghati qaumihim. Sekarang muda ya, Pak. bahasa anak muda, bahasa Gen Z, bahasa anak muda. Bahasanya jangan terlalu tinggi-tinggi, kaku-kaku, serius-serius ya Pak. Betul, betul. Agak-agak apa ya, santuy gitu Pak ya. Betul, tapi betul. tetap esensinya, nilainya tuh tetap ada, tetap sama. Gitu, ada. Nah, edaran yang saya baca tanda tangan nih beliau itu, ini izin kalau saya sebut media PWM karena ini ada kaitannya ya, ada kaitannya. Itu harus punya akun TikTok, kemudian Facebook, Instagram. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan itu, menjemput apa yang dipesankan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat, dan kami akan teruskan kepada mahasiswa kami di program studi KPI ini. Baik, jadi sekarang memang harus bersinergi, berkolaborasi, dan juga mulai melek teknologi ya, melibatkan teknologi dalam dakwah digital itu tadi. Ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali Pak Harian, tapi kita jeda sejenak, kita akan simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show TVmu. Kita masih membahas mengenai memperluas jejaring program studi komunikasi penyiaran Islam bersama dengan Kaprodi dari KPI dari UMJ, yaitu Bapak Hadian. Nah, Pak Hadian, kita juga ingin tahu nih, kalau misalnya nih ada calon mahasiswa-mahasiswi mau masuk jurusan KPI UMJ, nah belajarnya itu apa aja sih? Kan komunikasi penyiaran Islam ya. Apa ini yang membedakan dengan komunikasi umum? Misalnya ada jurusan FISIP juga kan. Terus ini kan penyiaran Islam, apakah belajar agama juga atau lebih ke metode-metodenya? Terus kalau belajar agama kan ada jurusan pendidikan agama Islam juga nih. Nah, apa nih, jadi mungkin boleh kasih bocoran juga kurikulumnya seperti apa yang dipelajari dalam jurusan ini? Baik, makasih Mbak Vini ya. Yang pertama, kita tidak lepas daripada output dari mahasiswa yang kita akan hasilkan. Tadi ingin saya sebutkan ya, saya ingin tambahkan dari segmen yang pertama, kita ingin melahirkan tenaga dai yang terampil menyampaikan pesan-pesan Islam secara oral, secara lisan. Namanya dakwah bil lisan kita sebut ya, dakwah bil lisan. Karena bagaimanapun nomenklatur dakwah itu ciri utamanya atau memang tanda awalnya adalah penyampaian secara lisan. Kayak Jamaah Dahlan, para kiai lain, mereka menyampaikan secara lisan demi kesempatan khutbah dan lain-lain. Nanti akan turun nanti itu dalam bentuk tagihan-tagihan mata kuliah, nanti saya akan contohkan. Kemudian yang kedua, outputnya adalah mereka alumni atau sarjana dakwah yang bisa menyampaikan pesan-pesan Islam secara tulisan, menulis. Dakwah bil kitabah. Dengan bil kitabah. Nanti saya akan ceritakan juga bahwa mahasiswa saya dorong untuk menulis misalnya di media-media online seperti diantaranya adalah Kompasiana. Itu saya kawal itu mahasiswa itu. Ya. Yang ketiga adalah output kita adalah lulusannya dai yang terampil dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam melalui media, broadcast ya, yang kita sebut dakwah bil i'lam. I'lam itu adalah media. Itu yang saya sebutkan kepada mahasiswa, jangan nanti kesannya kita belajar agama saja, akidah, akhlak dan seterusnya, tapi juga nanti Anda dihadirkan mata kuliah mendukung capaian atau tagihan di mana Anda akan kita dorong untuk lulus menjadi dai yang terampil dalam menyampaikan pesan Islam dengan media, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram dan lain-lain begitu. Yang tadi saya sebutkan ini sudah menjadi isu nasional ya dari Muhammadiyah melalui Majelis Tabligh Pimpinan Pusat. Dari 3 output lulusan itu muncullah nanti mata kuliah mengarah kepada 3 tadi itu. Kebetulan kita secara regulatif ya, kita aturkan dalam bentuk pembukaan dokumen kurikulum. Kita ada 150 SKS Mbak Vini, 150 SKS untuk menjadi sarjana lulusan KPI ini yang sekarang 150 SKS. 150 SKS. 150 SKS untuk 7 semester untuk, atau 8 semester? Iya, 8 semester, untuk 8 semester. Nah, 150 SKS itu ketika kami menyusunkan kurikulum itu, kebetulan saya berkolaborasi dengan salah seorang dosen praktisi. Saya intensif menyusun kurikulum itu dan misalnya tadi kalau saya sebutkan lulusan untuk mereka
yang terampil menyampaikan pesan Islam secara broadcast. Itu ada 18 SKS kita. Dari 150 memang ada 18 SKS. Sementara yang untuk jurnalistik itu 15 SKS. Ketika saya tanya praktisi ini yang saya berkolaborasi dengannya, cukup komposisi ini cukup katanya. Ya, misalnya mata kuliah kepenulisan misalnya ya. Ada misalnya pengantar jurnalistik, ada penulisan misalnya penulisan artikel, ada misalnya apa namanya mata kuliah penulisan feature misalnya, itu diajarkan. Kemudian teknik menulis berita misalnya, itu kalau kita komposisikan ya secara regulatif di dokumen kurikulum itu ada 15 SKS, itu cukup besar dan cukup banyak. Sementara yang broadcast itu misalnya ada mata kuliah sinematografi, atau mata kuliah misalnya videografi jurnalistik misalnya, dan seterusnya ada 18 SKS. Nah, selebihnya adalah mata kuliah yang mendukung ke arah tadi pembentukan dai yang mereka kuat secara agama tadi, kemuhammadiyahannya, keislamannya, akidah, ibadah, al-Islamnya, al-Islam 1, 2 dan 3, kemuhammadiyahannya. Nah, kita ingin betul mereka nanti, kalau saya pernah datang seorang tua ke program studi, tanya kepada saya, Pak Hadian mohon maaf, ini anak kami yang masuk ke program studi KPI ini mau dijadikan apa oleh prodi KPI? Saya bilang begini Bu, mari kita diskusi, saya ajak begitu ya. Pertama kami ingin semua mahasiswa KPI ini menjadi sarjana Islam, saya bilang gitu kan. Paling tinggi saya ajak dulu. Kalau kita bicara nanti sarjana broadcast, sarjana jurnalis, itu kan dalam tanda petik teknis ya. Tapi kalau saya ajak menjadi sarjana Islam, itu menjadi tinggi sekali, sarjana muslim, kuat akidahnya, bagus kaifiyah ibadahnya, santun akhlaknya. Siapa yang tidak mau orang tua, coba dah anaknya santun, siapa yang tidak mau cobanya ya? Itu cita-cita semua orang cita-cita tua. Semua orang. Beliau diam, orang tua itu seorang, kebetulan dia seorang ibu, saya ajak diskusi sini Bu, kita ngomong baik-baik. Anak ibu kita akan ajak bersama menjadi sarjana muslim, saya bilang. Sarjana Islam, saya bilang. Dan saya ngomong begini bukan hanya di kesempatan kita berdiskusi di TV-mu ini, di kelas-kelas saya gaungkan. Jadi sarjana Islam, pegang dulu Islam itu, miliki dulu Islam itu, nanti akan mudah nanti rasanya gitu ya, akan Allah mudahkan. Saya bilang yang kedua, karena kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta Bu, kita adalah bagian daripada organisasi besar Muhammadiyah. Kita ingin kenalkan Muhammadiyah. Maka kami ingin kedua mencetak sarjana Muhammadiyah. Kita ingin kenalkan apa Muhammadiyah itu. Sebagai organisasi dakwah, sebagai organisasi perjuangan, sebagai organisasi amar ma'ruf, bagaimana tokoh-tokohnya berkiprah secara nasional. Ya kan? Prof. Din, Prof. Haidar, Prof. Mu'ti, semua tokoh-tokoh nasional yang sudah berkontribusi kepada bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Saya bilang kepada ibu itu, yang kedua adalah sarjana Muhammadiyah. Sarjana Muhammadiyah. Sarjana Muhammadiyah. Yang ketiga adalah sarjana, saya bilang sarjana agama Islam. Baru sarjana dakwah, saya bilang yang keempat. Yang dakwah itu nanti turunannya menjadi 3 tadi itu. Ya sarjana kan? Islam, sarjana Muhammadiyah, sarjana dakwah. Sarjana dakwah. Kira-kira gitu Mbak Vini. Iya, baik-baik. Jadi luas cakupannya, tidak hanya lulusan ini tidak hanya dakwah ataupun dai dalam sudut pandang misalnya tadi penceramah, ustadz, ustazah, tapi bisa juga dalam di bidang ataupun lingkup media. Itu tadi ya, menulis. Jadi menulis tapi dari situ ada nilai dakwah yang disampaikan. Dari media juga ada unsur-unsur yang disampaikan melalui media massa itu tadi, media digital juga, media sosial, gitu ya Pak ya. Ya, baik-baik. Saya sampaikan kebetulan kita salah satu mitra kita mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut adalah Kompasiana. Kita sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kompasiana 1 tahun yang lalu. Dan mereka sudah juga mengadakan acara besar di sini. Disampaikan juga oleh pimpinan ketika itu bahwa salah satu outputnya adalah sarjana dai yang pandai terampil menulis dakwah, dan mereka sangat senang sekali begitu. Dan akhirnya implementasinya walaupun secara bertahap ya Mbak Vini ya, secara bertahap ya, mungkin dari prodi KPI dulu nanti kepada prodi-prodi yang lain, karena memang inisiasi adalah prodi KPI gitu. Nah, karena itu maka setidaknya setiap minggu itu muncul tulisan-tulisan dakwah dari anak-anak KPI, mahasiswa KPI, kurang lebih setidaknya minimal 20 artikel dakwah
Jadi memang Kompasiana. ditugaskan ya. Kita tugaskan. Karena kalau nggak ditugaskan biasanya lebih cenderung nanti kalau ditugaskan jadi lebih termotivasi. Kita buat sistemnya. Makanya dia masuk kepada sistem itu sehingga mereka menulis artikel dakwah di situ di Kompasiana itu, alhamdulillah. Baik ya. Nah, terkait juga ini tentang memperluas jejaring dari prodi KPI ini jejaring seperti apa nih yang ingin diperluas dan juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk membangun jaringan tersebut, tersebut. Baik, terima kasih. Memang setiap orang, setiap mahasiswa yang masuk kepada prodi apapun, termasuk ke prodi KPI ini tentu mereka bercita-cita besar dan ingin sukses ketika studinya. Salah satu indikator daripada kesuksesan studi mereka itu adalah mereka nanti terjun di dunia industri yang sebelumnya mereka dikondisikan oleh lembaga, oleh prodi itu untuk mengenal dunia industri itu begitu. Nah, karena itu maka misalnya kalau kita lihat dokumen kurikulum dulu, sebetulnya sebelum kami bertugas, nomenklaturnya itu adalah praktikum dakwah. Praktikum dakwah. Jadi mereka itu praktek ke beberapa masjid dan musalla untuk mereka praktek berdakwah yang tadi saya belum secara ini saja tadi, secara sederhana saja tadi. Iya. Ini menarik sekali nih, praktikum dakwah. Karena ini udah harus mulai digencarkan kembali ya, karena sekarang zamannya serba digital gitu tadi karena. Ini kita akan membahasnya lebih lanjut ya Pak Hadian, tapi kita simpan dulu ya Pak ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali nih membahas upaya yang dilakukan oleh UMJ, khususnya Koprodi, khususnya program studi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk memperluas jejaring dari prodi KPI tersebut. Nah, Pak Hadian tadi sempat menyinggung tentang praktikum dakwah ya, di mana mahasiswa-mahasiswi ini dianjurkan begitu untuk memberikan kultum ataupun ceramah di musola nih misalnya. Tapi sekarang kayaknya udah agak jarang ya orang kumpul di musola, apalagi karena COVID gitu. Nah, apakah ini metodenya masih berlanjut ataupun mungkin berubah ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Tahun 2021 kami semua prodi di FAI maupun di UMJ itu dikondisikan untuk menyusun ulang kurikulum kami karena terkait ada kebijakan MBKM dan seterusnya begitu. Nah, jadi kita diminta untuk meninjau kurikulum kita. Kalau secara regulatif di UMJ itu kan perubahan kurikulum 4 tahun, Mbak Vini. Kalau 2 tahun peninjauannya, 4 tahun itu perubahannya begitu. Nah, kurikulum terakhir KPI itu 2016, di mana ada tadi nomenklatur mata kuliah praktikum dakwah, di mana mahasiswa itu diminta oleh para dosen pembimbing itu ke lembaga-lembaga dakwah seperti tadi majelis ta'lim, musalla, masjid dan seterusnya. Nah, perubahan kurikulum di 2021 itu di momentum penyusunan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu kita menyusunkan untuk praktikum dakwah itu menjadi magang profesi yang secara distributif itu ada di semester 7. Nah, sudah berjalan ini 3 tahun dan kita perluas jejaring kita. Pengalaman kita untuk mahasiswa semester 7 ketika kurikulum ini disahkan oleh rektor, maka beberapa misalnya mitra yang mahasiswa kita itu melakukan praktek dakwahnya itu menjadi luas. Misalnya kita praktikumkan mereka itu ke TV Muhammadiyah, ada juga ke TVMu. Ini sudah 2 tahun berjalan ini. Alhamdulillah kita didukung oleh Pak Direktur Dr. Makron Sanjaya. Sudah 2 kali kita mahasiswa kita itu praktikum ke TV Muhammadiyah. Magang profesi. Kemudian PKB TV. Kemudian pernah juga kita ke MNC TV. Ada satu orang namanya lupa saya namanya. Pernah ada satu orang ke MNC TV. Belakangan ada yang di SCTV juga. Kemudian ada yang di RRI, ada yang di lembaga sensor film, ada yang di Kompasiana. Kami kemarin baru ketemu dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di acara MUI dan baru tahap pembicaraan itu. Ini suatu saat nanti kita ingin berkolaborasi untuk anak-anak mahasiswa KPI itu praktikum di sana. Nah, nomenklatur
magang profesi yang di semester 7 itu membuat kami itu terdorong untuk memperluas jejaring prodi KPI agar nilai atau kerja atau praktek dakwahnya itu meluas. Tidak hanya sekedar di masjid, di musala. Kita tidak abaikan itu penting. Itu adalah tempat ibadah utama kita. Tapi kan Islam harus disebarkan secara meluas. Nah, saya pesankan kepada mahasiswa-mahasiswa yang magang profesi itu, kalau nanti misalnya di RRI kah, dan sekarang ada yang di RRI mereka itu magang profesinya, yang di SCTP juga ada ya. Saya bilang nanti tolong sampaikan atau buatkan konten-konten yang sifatnya dakwah Islami di sana. Saya katakan seperti itu, termasuk di PKB TV yang juga aktif dan menyupport kita untuk terus. Sekarang udah tahun kedua di PKB TV. PKB TV ya. Kita di Muhammadiyah, tapi kita membuka diri dengan media nasional milik teman kita di Nahdlatul Ulama. Kita berkolaborasi, kita melakukan ya kerjasama semua itu. Jadi begitu di kegiatan magang profesi kita coba temukan, kita arahkan media-media di mana mahasiswa kita itu bisa berpraktek dakwah secara lebih meluas, Mbak Vini, seperti itu. Baik, jadi merasakan langsung ya, pengalamannya, tantangannya juga, jadi mengalami studi kasus secara langsung ya dari magang profesi itu tadi. Ya. Malah yang tadi tuntutan MBKM itu sebenarnya pemerintah itu meminta agar kita untuk magang profesi itu 1 semester ya, 6 bulan ya. Kita secara bertahap ini akan memenuhi itu. Sekarang dari yang praktikum dakwah tadi saya sebut awal sebelum 2021 itu hanya 1 bulan. Sekarang kita bergerak sesudah saya berkoordinasi dengan teman majelis. Jadi berapa? Menjadi 2 bulan sementara ini. Tapi saya bilang ketika pengarahan di pembukaan magang profesi, jika ada mitra industri yang meminta Anda karena berkesan kepada praktek dakwah Anda, misalnya diperluas menjadi apa 2,5 bulan, apa 3 bulan, apa 4 bulan. Boleh, saya bolehkan. Saya bolehkan. Jadi memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk lebih berpraktek. Alih-alih seperti itu, kita berharap misalnya mereka direkrut juga oleh lembaga mitra, bekerja begitu, langsung tersalurkan. Karena itu juga menjadi apa namanya, yang dihajatkan oleh lembaga ya. Ketika mereka lulus, berapa bulan mereka sesudah lulus itu mendapatkan pekerjaan. Nah, magang profesi, mitra industri yang bekerja sama dengan kita itu kesempatan kita. Kalau saya bilang kepada para mahasiswa, kalau Anda baik kinerjanya, terutama akhlaknya, saya bilang jangan sampai nanti mahasiswa UMJ sholatnya terlambat atau tertinggal gara-gara magang. Nah, itu yang penting gitu Pak ya. Itu yang penting. Awal waktu tunjukkan etikanya nomor 1. Saya ingat dulu rekan kami Dr. Tria Patrianti dari KSU mengatakan sikap adalah segalanya, etika adalah segalanya. Ketika pembekalan kemarin Dr. Tria mengatakan itu di depan mahasiswa, saya penting sekali pesan itu. Magang di mana? Di RRI, di TVRI, di SCTV, tapi etikanya kurang, nanti bagaimana direkrut? Jangan-jangan malah diberhentikan magangnya, saya bilang. Itu yang tadi saya bilang, bagaimana itu pesan-pesan agama yang paling tinggi menjadi sarjana Islam itu sudah merupakan 75% ya kunci masuk kita untuk menjadi sukses sebenarnya. Itu yang saya ingin gaungkan kepada mahasiswa KPI semuanya. Jadi apapun tapi nilai-nilai Islamnya melekat dan kita bisa menjadi etalase dakwah gitu Pak ya. Menjadi dakwah walaupun tidak harus menjadi ustadz, ustazah gitu, tapi apa yang kita lakukan, profesi kita itu adalah jalan dakwahnya dari para mahasiswa ini nantinya. Satu lagi ingin saya sampaikan, kemarin waktu acara pembekalan magang, rekan kami Dr. Doni Kurniawan misalnya, dia mengatakan kalau Anda mahasiswa KPI, bahasa Arabnya bagus, itu boleh jadi nanti kalau Anda misalnya bekerja di lembaga mana, kalau bahasa Arabnya bagus, Anda bakal dikirim ke Timur Tengah peliputan kegiatan yang berbahasa Arab. Makanya di KPI juga saya kawal ini Mbak Vini ya, pembelajaran bahasa Arab ya. Ada program khusus Pak? Saya ada mengawal setiap hari Kamis kami. Bisa diikuti oleh ini ya. Kebetulan karena ini programnya sifatnya apa namanya, tidak resmi dalam pengertian tidak terjadwal oleh resmi di akademik ya. Ini adalah inisiasi dari Kaprodi kami. Mohon izin, mohon maaf. Setiap hari Kamis 3:30 saya mengadakan
buat mahasiswa KPI khususnya dan buat mahasiswa FHI pada umumnya, prodi pada umumnya itu saya sebut dengan kajian literasi. Literasi Islam itu adalah kajian bahasa Arab. Kita dekatkan mereka dengan bahasa Arab begitu. Itu salah satu nilai lebih ya, nilai bagi mahasiswa KPI khususnya. Nah, nilai lebih lainnya apa sih yang ditawarkan juga dari KPI ini? Apakah juga ada menjalin kerjasama tadi misalnya untuk dari luar negeri, untuk lembaga pendidikan lainnya, itu kan tadi untuk kerjasama profesi magang ya? Untuk pendidikan yang sama, universitas lainnya, studi banding misalnya, bagaimana? Ya, kami kemarin baru melakukan komunikasi dengan misalnya Ketua Program Studi KPI UIN Jakarta. Kami ingin nanti kalau sekarang yang sudah kami lakukan adalah kerjasama MBA kami itu kan mahasiswa dimungkinkan kuliah program studi yang sama, maksudnya di luar program studi tapi di kampus yang sama. Kita kerjasama dengan FISIP UMJ. Ada 2 mahasiswa kami yang kuliah di ilmu komunikasi di UMJ. MBKM sudah kita lakukan begitu, dan kita ingin nanti mengajak mahasiswa keluar UMJ di lain perguruan tinggi. Komunikasi baru kami lakukan, ini baru bertahap ya Mbak Vini ya. Komunikasi sudah kami lakukan dengan Dr. Armawati namanya ya, Dr. Arma dari UIN Jakarta, dan beliau siap untuk nanti kalau ada komunikasi lanjutan mahasiswa KPI kuliah di UIN Jakarta. Begitu, itu yang kita mau lakukan. Komunikasi sudah kami lakukan, tinggal follow up-nya dan seterusnya. Tinggal pelaksanaan. Ya. Baik, Pak Hadian, kita ingin tahu juga ini mengenai prestasi nih, prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa ataupun juga dari akademik, dari dosen. Tapi boleh simpan sejenak ya Pak ya, karena kita akan bahas jawabannya setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai memperluas jejaring dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UMJ bersama dengan Bapak Hadian. Nah, Pak Hadian, kita penasaran juga nih, seperti apa sih kira-kira prestasi yang telah ditorehkan oleh mahasiswi ataupun mahasiswa dari KPI, jurusan KPI ini, ataupun juga oleh dosen-dosennya, bahkan dari para alumni juga boleh nih. Seperti apa Pak? Ya, baik. Pertama saya berangkat dulu kekuatan KPI itu di pengajarnya ya. Di pengajarnya ya. Pengajarnya Pak ya. Karena KPI ini tadi sudah kita sebutkan ya, ingin menghasilkan lulusan yang tadi dengan 3 segmen, 3 domain tadi yang saya sebutkan, terampil berdakwah secara lisan, terampil berdakwah secara tulisan, jurnalistiknya, kemudian dengan media itu. Maka mau tidak mau, prodi ini harus juga melibatkan dosen-dosen praktisi. Dosen-dosen yang mereka pernah dan bersentuhan langsung dengan dunia industri broadcast, di televisi dan seterusnya. Alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir ini kita banyak melibatkan dosen-dosen praktisi. Ada yang dari SCTV, ada yang dari Indosiar seperti misalnya Pak Doni Kurniawan, beliau dari Indosiar dan SCTV. Sekarang semester ini yang ngajar Pak Joni ya, Pak Joni Arman, beliau juga malang melintang di dunia televisi ya, termasuk di Antv. Pak Joni Arman itu, ya tentu harus kita sebutkan direktur kita, Pak Dr. Makron Sanjay itu beliau sudah, alhamdulillah beliau ada waktu membersamai kami, mengajar juga di prodi ini, sudah alhamdulillah 3 semester berjalan ini, karena komitmen beliau sangat tinggi untuk menghasilkan dai-dai yang terampil dalam dunia broadcast. Ada lagi misalnya dari Republika, Pak Hiru, saya termasuk yang gigih juga membujuk beliau agar mau menyempatkan waktu ngajar di KPI. Karena keterampilan menulis itu dari beliau, seorang beliau ya wartawan Republika juga mengajar di kami. Dari CNN TV ada namanya Pak Abdullah Aziz, beliau dari CNN TV. Bahkan di satu pembelajaran beliau dan juga dari iNews namanya Pak Suhud pernah juga hadir di sini dalam kesempatan pembelajaran yang berkolaborasi dengan beliau. Pak Aziz itu mengajak temannya dari MNC ngajar di sini ya. Itu kekuatan kami dosen-dosen. Kalau kekuatan dosen-dosen di bidang studi Islam tentu memang di sini tempatnya. Rata-rata lulusan daripada studi Islam, baik IN Jakarta, UIN Jakarta maupun Muhammadiyah, perguruan tinggi Islam lain dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya program studi KPI UMJ siap ya untuk mencetak tenaga-tenaga dai dari 3 domain yang tadi itu dengan kekuatan dosen-dosen praktis yang kita miliki dan seterusnya.
Kemudian dari sudut dosennya, ya, dosen-dosen kita rata-rata sudah strata 2 dan di KPI sudah 2 orang yang strata 3, bahkan salah satunya adalah lulusan luar negeri ya, Ustadz Muhammad Khairin PhD dari Malaysia. Dan di samping saya yang lulusan juga dari SPS UIN Jakarta. Jadi dari 6 dosen kita ada 2 yang sudah strata 3, yang lainnya ada sedang menempuh sedang strata 3 dan seterusnya. Di samping itu prestasi dosen ya, ya publikasi di jurnal. Kita juga ada dosen-dosen yang publikasi di jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya ya. Itu. Kemudian di samping juga perlu kita sebutkan juga, ada juga prestasi yang sifatnya mereka kontributif kepada dunia masyarakat. Apa tuh Pak? Ada misalnya mereka yang kalau tenaga dai sudah pasti mereka tenaga khotib berceramah, sudah melakukan pengabdian masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya nasional juga ada, misalnya kita sebut Ustadz Rizza Maulan ya, beliau adalah tenaga Dewan Syariah di Majelis Ulama Indonesia misalnya. Jadi semua mahasiswa, semua dosen prodi KPI ini semua berkiprah, baik secara keilmuan maupun kepada secara kemasyarakatan dan keilmuan begitu. Alhamdulillah. Jadi kita jaga betul kualitas prodi ini dari sudut kualitas dosennya. Kemudian dari sudut mahasiswa misalnya, ada kami punya mahasiswa yang sekarang bekerja di MNC Aceh, namanya Putri Maya. Kalau tidak salah 2019 beliau bertugas. Saya pernah menghubungi yang bersangkutan untuk suatu saat ada acara di sini, tapi luar biasa sibuknya ya. Jadi di MNC TV, di MNC apa namanya, di MNC TV Aceh dan seterusnya. Kemudian ada juga Abdul Aziz di RCTI. Kemudian ada juga yang berkiprah sebagai wartawan di media nasional namanya Sultan Ibnu Affan di Bloomberg gitu ya. Ada juga satu, saya lupa namanya, mohon maaf, di Indopos. Saya lupa namanya, nanti saya share saja ke teman-teman gitu ya. Jadi alhamdulillah juga alumni KPI itu beberapanya sudah berkiprah, dan kalau untuk yang berkiprah di dunia dakwah ada namanya Fatih Ihsan. Fatih Ihsan, beliau aktif di dunia dakwah dan dikenal khususnya di dakwah DKI Jakarta. Ada alumni kita KPI namanya Fatih Ihsan juga sudah berkiprah. Nah, itu kiprah-kiprah program studi KPI dari dosennya, alumninya, dan kemudian mahasiswa. Kalau mahasiswa tadi saya bilang itu kan alumni ya. Kalau mahasiswa ini sudah saya lihat di pemberitaan-pemberitaan di media TV UMJ, ada Marda, ada Winda, ada Puja, dan ada misalnya Salsa juga dan seterusnya ya. Banyak mahasiswa KPI, ya? Banyak, sehingga pernah ada berita kepada saya, tidak saya perlu sebutkan sumbernya. Udah prodi KPI borong aja semua katanya itu kejuaraan itu. Jadi saya juga bersyukur. Saya juga bersyukur mereka itu berprestasi. Bahkan kemarin dari KPI ya, mahasiswa berprestasi itu dari KPI ya. Saudari Siti Mardatillah kemarin baru dinobatkan di acara milad kalau tidak salah ya. Kalau untuk dai kondang Pak, ada nggak Pak? Misalnya dari KPI ini, lulusan KPI dari jadi dai. Iya, yang cukup dikenal juga. Potensialnya ada. Cuman itu tadi kita perlu berkolaborasi untuk memunculkan, kalau bahasa Majelis Tablik Pimpinan Pusat itu dimunculkan kader-kader muda, dan itu menjadi PR pekerjaan rumah kita bersama menemukannya begitu. Misalnya ada anak semester 3, ada juga itu saya lihat, tentu perlu dipoles ya, perlu dibina dan seterusnya. Ada potensi-potensinya itu. Ada anak penerus orang tuanya juga yang betul. orang pendakwah gitu tuh kemudian dilanjutkan. Kebetulan belum kita undangkan waktu acara Hari Bermuhammadiyah, Ustadz Fikri Haikal. Oh iya, Ustadz Fikri Haikal. Beliau adalah putra lulusan dari Fakultas Dakwah, dulu Fakultas Dakwah, belum ada Fakultas Agama ya. Berubah menjadi Fakultas Agama tahun 94 ya. Sebelum itu beliau Fikri Haikal, putra dari dai kondang almarhum Ustadz Zainuddin MZ, adalah lulusan dari sini. Dan 5 Agustus kemarin beliau kita undang, dan beliau secara terbuka menyampaikan kebanggaannya menjadi alumni dari Fakultas Agama Islam. Itu adalah salah satu aset nasional kita yang perlu nanti kita ajak terus berkolaborasi dan membersamai proses pembelajaran, khususnya tadi pencetakan dai-dai Islam itu seperti itu. Alhamdulillah. Ustadz Fikri Haikal adalah lulusan dari FAI, dari dulu namanya jurusan dakwah ya. Sama juga ya. Baik. Nah Pak, untuk dari jajaring alumni itu tadi kan alumninya banyak ya Pak ya, bergerak juga di media ini, media itu gitu. Itu apakah ada juga
upaya yang dijalin untuk terus membangun komunikasi seperti apa itu Pak? Iya, setidaknya memang harus saya sebutkan baru sederhana ya, kita berkomunikasi ada media grup alumni KPI yang dengan media itu kita berkomunikasi, diantaranya informasi-informasi yang bisa jadi mereka manfaatkan untuk meniti pekerjaan dan seterusnya. Jadi kita baru sederhana di kesempatan resmi kefakultasan saya menyampaikan bahwa alumni ini adalah kekuatan lain kita untuk kita maksimalkan untuk memajukan institusi begitu. Maka mungkin nanti lewat media grup bukan grup ya, tapi persatuan alumni namanya IKAFA kalau saya Ikatan Alumni FAI, dan salah satu bergabung situ adalah KPI. Dan perlu nanti dibuat acara barangkali ya, momen apa diundang semua, mereka hadir dan dimintakan sharing-sharingnya untuk ikut memajukan versi atau dalam kacamata perspektif para alumni seperti itu. Begitu. Baik, ya Pak, tadi kan disebutkan juga untuk apa KPI ini terus memperluas upayanya, memaksimalkan untuk bisa menghasilkan tadi ada ide berkualitas dan juga tenaga pendakwah di berbagai lini bidang ya. Lalu terkait fasilitas penunjang, ada fasilitas apa saja sih yang disediakan di kampus di kampus KPI ini? Iya. Fasilitas penunjang yang saya ingin sampaikan di sini diantaranya adalah memang dalam bentuk kegiatan ya. Saya mencita-citakan lulusan bukan hanya KPI ya Mbak Vini ya, tapi juga mahasiswa FAI di 6 prodi atau juga mungkin prodi-prodi lain, mereka itu kuat bahasa Arabnya. Berdakwah sangat akan terbantu jika mereka kuat bahasa Arabnya, karena kekuatan bahasa Arab itu meniscayakan mereka mudah mengakses literatur-literatur berbahasa Arab. Betul. Kitab-kitab, literatur. Karena itu maka kita tadi yang saya sebutkan langsung dari sumbernya ya. Langsung dari sumbernya. Jadi mereka langsung terjemahkan, langsung paham. Mereka mengerti konten daripada yang ditulis oleh para ulama itu. Ustadz Adi Hidayat betapa luas dan dalamnya penguasaan bahasa Arab, itu yang kita juga akan coba kawal. Nah, kita setiap hari Kamis ada kajian literasi Islam. Jadi kita ambil satu sumber berbahasa Arab, kita kaji bersama. Orang dulu menyebutnya sebagai kitab kuning, sekarang nggak kuning lagi, sekarang warnanya putih. Tapi dari sumber digital kita tayangkan, lalu kita ajar bagaimana cara membacanya, mana mubtada'na, mana khabarnya, mana fi'ilnya, mana fa'il, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah, dan itu perlu, sangat perlu. Dan itu ternyata dipelajari juga sebenarnya di kampus Muhammadiyah ya Pak ya. Dan ini sedang difasilitasi oleh Pak. Alhamdulillah saya mengawal sendiri Mbak Vini. Jadi kalau jadi generasi muslim, sarjana pemuda muslim ingin mendalami bahasa Arab, datanglah ke UMJ, ke Fakultas Agama. Jadi setiap hari apa Pak? Setiap hari Kamis jam 3:30. 3:30 sore. Kita mengambil. Caranya gimana itu Pak? Daftarnya mungkin daftarnya cair saja, datang saja nanti mengisi formulir dan seterusnya begitu. Walaupun ya Mbak Vini harus saya katakan peminatnya juga nggak terlalu banyak, mungkin juga belum pada tahu manfaatnya atau juga masih bentrok jadwal. Sama K-pop Pak. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini luar penting sekali. Cita-cita ini saya udah lama sekali ingin realisasikan. Ketika saya dulu berkiprah di pesantren sebagai guru pesantren ya, sebagai pentingnya seorang santri Islam, santri Muslim itu ya bukan pintar ya, tapi menguasai Arab gundul ya Pak ya, biasanya terkenalnya. Dan itu adalah salah satu nilai tambah kita. Iya, ini salah satu nilai tambah yang sangat bagus sekali tentunya. Baik Pak Hadian, ini luar biasa sekali banyak informasi yang kita dapatkan. Pak Hadian boleh kasih juga kesimpulan, harapan juga ke depannya untuk KPI ini seperti apa, dan juga pesan-pesan nih buat pemirsa mungkin yang mau ikut bergabung juga nanti putra-putrinya, silakan Pak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dakwah adalah tugas setiap muslim, dan itu diperintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai muslim harus masuk dalam kesadaran seperti itu. Yang kedua, di UMJ ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Prodi ini ingin mengambil bagian daripada tugas mulia dan tugas, kalau saya boleh bahasakan tugas agung itu ya, tugas luhur, mengambil domain dakwah Islamiyah yang itu juga menjadi ciri khas daripada dimana kita berkiprah Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan seterusnya. Tanggung jawab semua. Tentu dakwah dimaksud adalah dakwah dalam bentuk
masing-masing berkapasitas. Mungkin di bidang pendidikan, dakwah di bidang pendidikan, di teknik dakwah di dalam menyuarakan bagaimana Islam juga bicara mengenai soal teknik dan seterusnya, ya alam raya dan seterusnya. Luas sekali dakwah Islam ini. Dan yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa program studi komunikasi penyiaran ini terus melakukan pembenahan dari sudut proses pembelajarannya, kemudian kapasitas dosennya, kegiatan-kegiatannya untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang tadi saya sebutkan. Mereka pertama terampil dalam dunia dakwah secara lisan. Itu menjadi ciri khas yang pertama, dakwah itu dengan lisan, disampaikan secara lisan. Kemudian menyampaikan pesan-pesan Islam secara dengan media tulisan, menjadi penulis. Dan kita tahu seluruh ulama kita itu rata-rata adalah seorang penulis. Mereka penulis ya, Bukhari, Muslim, kemudian semua adalah penulis ya. Kita harus menghasilkan ulama-ulama tadi ya, menghasilkan dai-dai muda yang mereka terampil menulis. Dan yang ketiga, karena dunia kita adalah dunia digital, dunia kemajuan teknologi, maka kita tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan lapangan yang demikian pesat, dan kita juga mengambil bagian. Jangan sampai kita abai atau lalai dari dunia itu, dan program studi KPI ini juga ingin mengambil bagian itu dengan menjadikan salah satu tujuan atau output daripada lulusan adalah terampil di dalam penyampaian ajaran Islam melalui media digital ya, baik tulisan maupun media entah TikTok, YouTube, Facebook dan seterusnya. Kira-kira itu mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama ya, Pak, ya. Dan mudah-mudahan menjadi bagian amal saleh kita ya. Amin. Di dunia ini. Ya, kira-kira itu Mbak Vini. Terima kasih kesempatannya. Pak Hadian. Ya, sama-sama Pak Hadian. Terima kasih banyak juga informasinya dan juga pencerahannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat dan sukses selalu Bapak. Amin. Sama-sama Mbak Vini, sehat juga. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tiba saatnya bagi saya Vini Auliani dan juga Bapak Hadian MA serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.